Baik, sebenarnya kita kalau mau mengadopsi kemajuan itu pasti bisa. Konsep yang paling utama kita ketahui semua negara maju pasti bersih lingkungannya dan ada korelasi juga dengan bersih birokrasinya. Impak daripada kebersihan lingkungan akan menyebabkan penduduknya sehat. Manakala sudah sehat, pasti dong produktif, negara akan produktif. Namun sebaliknya, manakala lingkungan kotor yang berakibat juga faktor kesehatan masyarakat, kalau masyarakat sudah sakit, jadi negara ataupun masyarakat akan deproduktif. Yang dulunya mungkin punya uang, jadi habis uangnya karena dipakai untuk mengurus kesehatan karena faktor lingkungan. Yang kedua, bagaimana bersih birokrasi, karena kita ketahui di setiap negara korup pasti meninggalkan kemunduran ataupun kehancuran. Maka untuk memajukan sebuah daerah ataupun bangsa, wajib hukumnya birokrasi yang bersih. Nah, birokrasi yang bersih itu akan mengundang iklim investasi yang cukup tinggi karena bisnis itu perlu kalkulasi yang akuntabel dan transparan. Nah, di negara kita ini kan sudah terkenal banyak korupsinya sehingga iklim investasi sangat kecil, dan kalau kita mengandalkan pembangunan dari uang negara, maka sama dengan kita akan memakan yang kita miliki dan kita juga tidak bisa memiliki tabungan, sehingga kita tidak bisa bergerak maju ataupun bisa kompetitif dengan sektor luar. Jadi kembali lagi, semua negara maju, semua negara beradab, sudah pasti lingkungannya bersih. Karena bersih itu sehat, dengan sehat kita bisa produktif, otomatis negara juga bergerak maju. Tapi sebaliknya, manakala lingkungan itu kotor, jorok, berdampak pada kesehatan masyarakat yang otomatis gampang sakit. Kalau sudah sakit, ya kita rugi, negara rugi karena kita deproduktif. Terus juga kalau sudah bersih, kita ketahui kalau sudah bersih berimpak pada keindahan. Kalau sudah daerah kita bersih, indah, akan mengundang para pihak ataupun wisatawan datang ke daerah kita. Itu uang yang datang. Jadi dua faktor positif yang kita dapatkan dari kebersihan itu. Pertama, masyarakatnya sehat dan produktif. Kedua, daerah kita itu menjadi daerah yang bersih, indah, akan menarik para wisatawan untuk datang menghabiskan uangnya ke daerah kita. Dan lanjutannya kita akan menjadi pusat peradaban. Orang akan belajar tentang kemajuan, orang akan belajar tentang kebersihan, keindahan, dan seterusnya. Jadi saya juga mewanti-wanti kepada para pemimpin masyarakat, kunci dari kemajuan adalah kebersihan. Bersih yang bersifat real, yang transparan di lapangan, di mana lingkungannya bersih, di sungainya bersih, lautnya bersih, sehingga semua orang merasa senang, merasa tertarik, merasa kagum. Kalau kita membuat lingkungan kita kotor, antipati akan tumbuh berkembang, sehingga orang yang datang itu pun tidak mungkin akan datang ke daerah yang membuat mereka merasa tidak enak ataupun tidak nyaman. Jadi saya ingin pemerintah, siapapun itu, yang notabene sudah banyak ngabisin uang untuk studi banding, sampai sekarang apa yang mereka aplikasikan? Hasil mereka seperti contoh studi banding ke Singapura. Singapura kan terkenal dengan kebersihan lingkungan dan birokrasinya. Namun setelah para pejabat studi banding ke Singapura, ke Jepang, semua, justru dia gagal ataupun tidak mau mengaplikasikan apa yang dia lihat di negara maju tersebut. Kan sia-sia rakyat membayar para pejabat untuk bisa mewujud nyatakan cita-cita bangsa, yaitu kemakmuran dan kemajuan. Namun setelah uang terkuras habis dari pajak rakyat, justru yang tertinggal adalah kemiskinan, karena daerah kita, lingkungan kita itu ditinggalkan kotor, jorok sedemikian rupa, ditambah juga angka korupsi yang sangat tinggi. Nah, di sini pun saya sedikit keluar dari topik bahwa KUHP kita itu adalah KUHP yang betul-betul menciptakan ladang korupsi yang sangat besar, karena di sana ada pasal karet yang notabene celah besar untuk para mafia hukum untuk mempermainkan
kebenaran dan keadilan. Siapa yang mengasih uang, dia yang dibela. Siapa yang nggak ngasih uang, pasti dikorbankan. Ataupun dicari uangnya, dikorbankan kebenarannya. Saya ingin ini mungkin salah satu masukan saya, Profesor Hukum ataupun pimpinan parpol, kalau sungguh-sungguh kalian untuk membuat peradaban di Indonesia, hal yang paling urgent untuk dikoreksi, direvisi secara revolusi, membuat KUHP menjadi akuntabel, tidak membuat tuntutan yang maksimum, vonisnya minimum. Kita ingin membuat hukum itu tuntutannya minimum, vonisnya maksimum. Jadi sekali lagi saya gaungkan kepada para profesor hukum, para pimpinan parpol, saya sangat sangsi dengan niat dan etika kalian untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kalian ikut andil di dalam membuat undang-undang yang jelas-jelas korup. Pasal karet adalah pasal korup. Saya ingin tidak ada lagi pasal karet, karena hukum itu adalah wujud daripada kebenaran dan keadilan. Hukum itu adalah aturan. Aturan itu pasti terukur. Manakala contoh orang korupsi 1 miliar, fixnya ukurannya untuk vonisnya berapa tahun penjara. Kalau mungkin 2 miliar hukumannya 2 tahun, kalau 1 miliar mungkin 1 tahun. Sebaliknya kalau 3 miliar korupsinya, ya hukumannya 3 tahun pasti. Nggak lagi ada hukuman yang bisa dibuat-buat ataupun menyimpang daripada standar ukuran ataupun tidak proporsional ataupun tidak benar dan tidak adil. Jadi sekali lagi saya ingin para profesor hukum dan para pimpinan parpol untuk sadar dirilah. Keberadaan kalian itu sudah diberi makan oleh rakyat. Semestinya kalian itu menciptakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia, karena selama ini hukum itu cenderung menjadi permainan, karena memang diciptakan sistem untuk bisa dipermainkan dengan pasal-pasal karet.